dibawakan oleh Fikri yang berjudul Dari Mana Asal Usul. Silakan. Oke, boleh teman-teman boleh buka kameranya yuk, biar Miss bisa lihat wajahnya. Thank you. Nah, em, mungkin ada yang sudah pernah tahu buku ini. Buku ini eh, awalnya em, dalam bentuk bahasa Inggris, namanya judulnya Michael Asked Why. Ada yang pernah tahu? Belum Udah pernah? baca, Miss. Siapa yang sudah baca? Belum. Siapa yang sudah baca tadi? Michael. Eh, Michael yang nanya, soalnya nama judulnya Michael Asked Why. Oke. Nah, buku ini menarik sekali karena buku ini. Nah, ini bukunya ya. Buku aslinya seperti ini. Michael Asked Why yang ditulis oleh Sally Pearson Dillon. Dan buku ini diadaptasi atau diambil dari buku Great Controversy atau sekarang kita taunya buku Kemenangan Akhir. Nah, dia tidak membahas semua secara ringkas seperti di buku Kemenangan Akhir, tapi diberikan poin-poin penting yang mudah dicerna untuk anak-anak, ya, mudah dimengerti oleh anak-anak. Dan ini dia akan dalam bentuk cerita. Oke, sebentar ya. Setahunya Miss, ini sudah ada buku, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Apa ada yang tahu? Selain Michael tadi, Michael baca bukunya yang bahasa Indonesia? Sudah, Miss. Tapi Oh, baru bab 5. oh baru bab 5. Oke. Ya kemungkinan nanti Michael selesai duluan ya, karena kita baru akan mulai di bab 1. Tapi nggak apa-apa, nanti biar Michael juga bisa lebih hafal ceritanya ya. Karena masih banyak teman-teman yang belum tahu, dan ini adalah satu buku yang penting sekali untuk semua orang tahu, termasuk anak-anak. Jadi di semester ini kemungkinan bisa sepanjang tahun ini kita akan membahas tentang buku ini. Kalau ada yang bisa dapat bukunya mungkin dari kantor daerah ya, mungkin dijual, boleh cari ya, boleh dipersiapkan. Oke, sebentar ya, Miss, stop share bentar. Wait a minute. Kalau buku Kemenangan Akhir, siapa yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Oke, ada Yafet ya. Oke, thank you. Ada juga yang lain mungkin sudah tahu? Bentar ya. Jadi, buku Kemenangan Akhir ini bercerita tentang apa yang sudah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi di zaman kita sekarang, dan apa yang akan terjadi nanti di masa depan. Jadi, di salah satu buku, Nyonya White pernah mengatakan bahwa dari semua buku yang pernah ditulis olehnya, buku ini adalah buku yang paling penting yang dia harapkan bisa dibaca oleh semua orang. Baik, Miss. Share screen lagi. Oke, kita lanjut. Nah, di bab 1 dikasih judul apa nih judulnya? Ada yang boleh baca? Coba. Apa dia bilang ini? Dari mana asal dosa? Dari Asal mana dosa. asal dosa? Oke, sekarang Miss mau tanya. Siapa yang tahu dari mana asal dosa itu? Hawa. Dari Hawa. Oke, ada yang lain? Dari Mana asal dosa? Hawa.
Apa yang waktu peperangan di surga? Dari setan. Dari setan, dari peperangan di surga. Oke, good. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Miss akan ceritakan hari ini. Jadi, dosa ini sesuatu yang mungkin kalian sudah sering dengar, apalagi kalau kalian dari kecil lahir dalam keluarga Kristen atau keluarga Advent, pasti dari kecil sudah sering dengar di cerita sekolah Sabat, dari percakapan orang tua mungkin, kalian akan dengar kata dosa. Ya, apa sih dosa ini? Gitu. Jadi, kalau di Alkitab, penjelasan dari Alkitab, dosa ini adalah pelanggaran akan hukum Allah atau segala sesuatu yang bertentangan dengan Allah, ya. Nah, tapi sejak kapan dosa ini muncul, gitu ya? Ini jadi pertanyaan bagi banyak orang. Dan itu yang akan coba kita jawab di hari ini. Jadi Michael ini, jadi satu kali Michael ini dia tiba-tiba datang ke mamanya. Sebelum dia bertanya seperti ini ya, dia datang ke mamanya, terus dia bilang, "Ma, saya lagi pikir-pikir. Beberapa hari lalu ada temennya Mama, Ibu Din, dia bilang kalau gerejanya itu gereja yang paling benar. Tapi bagaimana kita bisa tahu mana gereja yang paling benar? Kan sekarang gereja itu banyak ya." Jadi ternyata temannya mamanya Michael ini adalah seorang dari gereja Rusia Ortodoks. Dan mamanya waktu itu menjawab sederhana bahwa, oh iya, memang sebenarnya dari sejak Yesus kembali ke surga, terangkat ke surga, sebenarnya hanya ada satu gereja Kristen, satu aliran Kristen, yaitu orang-orang yang menerima Yesus sebagai Mesias dan yang menjalankan ajaran-ajarannya. Tapi kemudian ada terjadi perselisihan sampai akhirnya terbagi dua kelompok. Nah, di dua kelompok ini ada yang satu dari kelompok timur, mereka bilang diri mereka itu gereja ortodoks, dan gereja ortodoks ini masih dikenal sampai sekarang dan masih ada sampai sekarang, yaitu gereja ortodoks Yunani, gereja ortodoks Rusia, dan gereja ortodoks timur. Kemudian ada kelompok yang satu lagi yang di sebelah barat Eropa, itu disebut dengan gereja Roma Katolik. Ya, jadi bukan gereja Advent yang duluan ada ya. Nah, itulah gereja yang pertama ada. Nah, tapi kemudian bagaimana kita bisa tahu mana aliran yang benar? Ya, karena sekarang sudah banyak juga aliran-aliran lain. Ada Advent, ada Metodis, ada ada aliran-aliran Lutheran, dan banyak aliran lainnya. Nah, jadi dia bingung gimana caranya kita bisa bedakan mana gereja yang benar, mana gereja yang sesuai dengan Alkitab. Jadi karena banyak pertanyaan yang Michael ini tanyakan, mamanya langsung buat perjanjian sama Michael. Oke, Michael, gimana kalau kita bahas itu satu persatu? Tapi waktu untuk bahas ini kita harus khususkan setiap hari. Nah, dan mamanya bilang, gimana kalau Mama akan bahas cerita ini setiap kali kamu selesai bikin PR. Lalu Michael bilang, Ma, gimana kalau sebelum bikin PR? Biar setelah dengar cerita saya semangat bikin PR-nya. Jadi mamanya bilang, oke, nggak apa-apa Michael, boleh. Kita akan bahas cerita ini sebelum kamu buat PR-nya. Oke, nah sekarang masuk dalam bagian yang pertama. Nah, Michael mulai tanya, Ma, saya bingung kenapa Tuhan izinkan dosa itu ada. Jadi dosa tadi kita tahu adalah yang bertentangan dengan Tuhan atau melanggar hukum Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ada dosa? Kan bisa saja Tuhan langsung menghapuskan dosa. Tapi kenapa Tuhan biarkan dosa masih ada sampai hari ini? Kan kasihan. Karena dosa banyak orang yang menderita, banyak orang sakit, harus ada kematian, dan hal-hal yang menyedihkan. Kenapa harus ada dosa? Kemudian mamanya jawab, "Oke, Michael, coba kita buka Yesaya 14 ayat 13 sampai 14. Nah, sekarang Miss mau minta siapa yang boleh bacakan ayat 13 dan ayat 14. Saya. Oke, Waislin ayat 13.
Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Oke, satu orang ayat 14. Aku Miss. Teresa. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Oke, terima kasih. Oke. Nah, di ayat ini apa yang bisa kita mengerti di sini? Siapa yang bilang ini katanya? Saya akan naik ke langit, saya akan buat tahta saya lebih tinggi dari bintang-bintangnya Tuhan. Siapa yang bilang ini? Lucifer. Dari mana kita tahu ini Lucifer yang bilang? Dari mana kita tahu ini Lucifer yang bilang? Nah, kalau kita mau buka lebih jauh, dalam kitab Yesaya ini dikatakan bahwa agak sulit kita tahu dalam bahasa Indonesia, karena di dalam kitab bahasa Indonesia tidak ada tulisan Lucifer. Kalian nggak akan dapat. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, terjemahannya ada yang menuliskan bintang fajar itu eh, adalah Lucifer. Jadi, nama Lucifer ini sebenarnya bisa dibilang malaikat terang ya. Tapi kemudian itu yang terjadi ya. Lucifer ini dia diciptakan Tuhan sebagai malaikat yang eh, luar biasa bisa dibilang ya. Dia punya perawakan yang sangat menarik, dia punya suara yang sangat baik, dia punya tubuh yang keker, dia punya wajah yang tampan, ya. Tapi karena mungkin dengan segala kelebihan yang dia punya ini, dalam hatinya muncul rasa apa? Sombong. Rasa sombong, betul. Siapa yang kalau lagi bercermin sebelum ke gereja, ih kok saya ganteng banget ya hari ini ya? Siapa yang suka kayak gitu? Atau lagi lewat di jendela, lewat di kaca jendela, terus tiba-tiba, ih kok saya cantik sekali ya? Ada yang kayak gitu nggak? Aku Miss, tapi bangga, Oh bukan bangga. sombong. Oh bukan sombong, iya. Jadi sebenarnya kita nggak apa-apa ya untuk melihat bahwa, ih puji Tuhan saya cantik, puji Tuhan saya ganteng. Nggak ada yang salah dengan itu, karena memang Tuhan menciptakan kita cantik dan ganteng. Yang jadi masalah adalah kalau kita merasa kita ini lebih dari yang lain. Nah, itu yang bahaya, ya. Nah, di sini Lucifer punya kesombongan adalah dia merasa cemburu. Dia sombong karena dia merasa dia sangat baik. Kemudian dia cemburu karena dia tidak dilibatkan Tuhan ketika Tuhan sedang berencana untuk menciptakan dunia yang baru. Hanya ada Tuhan dan Yesus saat itu ya. Jadi dia pikir, kok saya nggak diajak? Saya kan juga luar biasa, ciptaan yang luar biasa. Kurang lebih seperti itu ya. Dan akhirnya waktu itu em, diam-diam dia ini mulai asut teman-temannya yang lain, malaikat-malaikat yang lain. Dan bukan berarti Yesus juga ciptaan ya, karena Yesus diajak dan Lucifer tidak. Tapi karena memang dalam Alkitab Yohanes 1 ayat 1 bilang pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi dari awal Yesus memang adalah Allah sama-sama dengan Bapa. Wajar waktu Bapa mau berbicara, merancang, menciptakan dunia yang baru, ada Yesus di sana. Tapi nggak bisa Allah mengajak Lucifer karena Lucifer ini adalah juga ciptaan. Seperti itu ya. Bisa dimengerti sampai di sini ya. Jadi memang bukan berarti eh, Tuhan nggak suka sama Lucifer, tapi Tuhan tahu bahwa membicarakan, menciptakan dunia yang baru ini, Lucifer yang adalah ciptaan punya keterbatasan. Tidak seperti Allah yang tidak terbatas, tidak ada awal, tidak ada akhir. Kurang lebih begitu ya. Nah, jadi dia eh, mulai atur rencana dalam hatinya. Gimana ya? Tuhan ini nggak adil. Tuhan terlalu banyak ngatur-ngatur, kasih aturan seperti itu. Lalu
Lucifer mulai berusaha meyakinkan sebanyak mungkin malaikat-malaikat yang lain untuk berpikir bahwa eh, Allah tidak adil dan kalau ikut dengan dia akan memberikan kebebasan untuk malaikat-malaikat ini. Mereka nggak perlu ikut aturan. Mereka bisa lakukan apapun sesuka hati mereka. Kalau Tuhan suka ada aturannya, ada batasannya. Kita nggak ada. Ikut saya akan berikan kalian kebebasan yang kalian butuhkan. Karena Tuhan tidak memberikan kita kebebasan. Jadi itu adalah tipuan yang diberikan oleh Lucifer ketika masih di surga. Jadi di tengah kebesaran Tuhan, di tengah kemuliaan dan kekudusan hadirat Tuhan, ternyata ada hati yang jahat, ya. Dan dia pengaruhi malaikat-malaikat yang lain. Kedengarannya menyenangkan ya, kalau kita hidup bebas nggak ada aturan. Coba sekarang Miss mau tanya kalian, gimana kalau seandainya satu hari aja, terus Mama bilang, oke, kalian bisa buat apa saja yang kalian mau. Mau tidur jam berapa terserah, mau nonton apa terserah, mau denger apa terserah, mau main apa terserah. Silakan buat sesuka hati kalian. Menurut kalian itu enak nggak? Enggak, Kenapa nggak enak? kayak rasa dibiarin begitu. Rasa dibiarin. Oke, ada lagi ya yang lain coba. Siapa yang suka ngeluh? Ih, Mama ngaturnya banyak banget. Michael, Kayak Michael. kayak merasa bersalah gitu kalau terlalu lama. Jadi rasa bersalah ya, kok saya dibiarin, kok saya jadi nggak enak ya kalau bikin semuanya tanpa mama yang atur gitu ya, nggak ditegur-tegur gitu. Terus gimana saya mau tahu saya salah atau nggak kalau saya bisa buat semuanya? Kurang lebih seperti itu. Sam Ya, Fed, gimana? sama Sama, kayak rasa gitu begitu juga. juga. Oke. Nah, Kadang-kadang kalau nggak minta, kalau mau kok lama kok nggak minta tolong ya. Ya Pet sendiri yang ya udahlah. Nah, kadang-kadang kalau memang nggak ada minta tolong, ya Pet yang minta ama ada kerjaan nggak? thank you ya, Fed. Gitu ya. Karena ternyata sebenarnya aturan yang diberikan dengan kasih akan mendatangkan kebahagiaan. Karena kita bisa tahu mana yang baik, mana yang akan menyenangkan untuk kita, jadi berkat untuk kita, mana yang justru akan buat kita kena masalah. Ya, contoh tadi Yafet bilang, kadang malah nggak enak kalau seandainya nggak disuruh lagi, kok Mama bikin sendiri nggak minta tolong Yafet gitu. Yafet salah apa ya? Kok Mama biarin gitu ya. Nah, tapi Lucifer kasih itu ke malaikat-malaikat yang lain, kasih gambaran seperti itu. Kalian akan bebas buat apa saja. Jadi orang-orang malaikat-malaikat yang lain mereka tergoda dan mereka ikut dengan Lucifer. Mereka pikir kebebasan tanpa aturan yang dikatakan oleh Lucifer ini adalah yang akan mendatangkan kebahagiaan. Dan sekarang kita bisa lihat akibatnya. Orang-orang yang tidak mau ikut aturan, orang-orang yang mau hidup bebas aja sesuai dengan keinginannya, apa yang mereka rasakan? Mereka bahagia nggak? Sebenarnya, Tidak. ya sebenarnya tidak. Walaupun mereka bilang, oh saya bahagia. Contoh nih, ada teman yang nggak pernah ada aturan tidur siang misalnya di rumahnya. Kalian ada jam tidur siang nih. Dia akan lewat depan rumah, ih kasihan hari kamu nggak bisa main ya kan kamu mau tidur siang, aku enggak, aku bisa main. Kalian mungkin saat itu rasa sedih, kenapa sih mama harus suruh saya tidur siang? Temenku aja nggak tidur siang nggak apa-apa, orang tuanya nggak marah. Tapi nanti kalian akan lihat bahwa kalian yang tidur siang akan lebih sehat, jarang sakit, dan kalian akan punya pertumbuhan yang lebih baik dari teman-teman yang dibiarin tanpa aturan, tanpa tidur siang. Karena sebenarnya aturan tidur siang untuk anak-anak adalah untuk kebaikan anak-anak sendiri, gitu ya. Jadi Aku aturan, aja sekarang, mm-mm. sekarang mama lagi travel. Aku udah rindu aja apa sama cerewet mama. Ini Teresa mama yang lagi nggak ada, yang lagi nggak nyuruh-nyuruh, lagi nggak ngatur-ngatur, udah dirindukan sama Teresa ya, mama. Aduh, lama nih baliknya ya. Jadi harusnya
Kalau kalian punya orang tua yang kasih aturan dengan kasih, kalian akan senang tinggal di rumah. Di surga juga seperti itu. Tuhan kasih aturan untuk malaikat-malaikat supaya semuanya berjalan dengan baik, semuanya teratur, semuanya bahagia. Tapi sekarang Lucifer bilang Tuhan gak adil, kita diatur-atur. Kalau kalian mau bebas, ikut saya. Gitu ya, tipuannya setan. Dan akhirnya terjadi peperangan di surga. Sepertiga malaikat akhirnya memilih ikut dengan siapa? Ikut dengan Setan. Lucifer. Nah, Betul. sekarang Lucifer menjadi setan. Dia bukan malaikat terang lagi ya, karena dia sudah dibuang dari surga. Dan tipuan Lucifer yang paling pertama ini masih terus diberikan sampai saat ini. Sampai sekarang setan masih kasih tipuan yang sama. Kalian nggak usah ikut Tuhan, terlalu banyak aturan Tuhan itu. Ikut saya aja, kalian mau mabuk nggak apa-apa, kalian mau merokok nggak apa-apa, kalian mau pakai narkoba nggak apa-apa, kalian mau membunuh, merampok, mau buat kejahatan silakan, nggak apa-apa, buat yang kalian mau, itu yang akan berikan kalian bahagia. Sampai hari ini masih banyak orang yang tertipu dengan ajakan setan ini ya. Termasuk siapa yang setan ada goda di padang gurun? Tuhan. Ya, Goda Tuhan Yesus. betul. Sampai di padang gurun, setan masih berusaha menipu Yesus ya, menggoda Yesus supaya tunduk sedikit aja, mengakui bahwa Lucifer ini lebih tinggi dari Yesus. Tapi Yesus menang atau kalah? Menang. Yesus menang, puji Tuhan ya. Dan setan tidak sampai di situ. Seumur hidup dari Yesus lahir sebagai seorang bayi, anak-anak, orang muda, setan selalu mencari kesempatan supaya Yesus berbuat dosa. Tapi sampai Yesus disalibkan, ada dosa yang Yesus buat? Gak ada. Yesus berhasil melawan semua godaan setan, melawan semua tipuan setan. Sampai Yesus disalibkan. Dan saat itu setan bingung. Di sini dibilang, kenapa Tuhan mau kasih Yesus ini untuk mati buat manusia? Manusia ini nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Mereka tuh udah berdosa, mereka sudah memilih jauh dari Tuhan. Kenapa Tuhan mau mati untuk manusia? Dan waktu Yesus mati di kayu salib, di saat itulah setan dikalahkan. Yesus mati, kemudian Yesus bangkit. Sekarang Yesus menang melawan setan. Dan sekarang itu jadi pertanyaan untuk setiap orang hari ini. Termasuk untuk kalian semua anak-anak. Kalian mau pilih menang dengan Yesus atau mau pilih kalah dengan setan? Mana yang kalian mau pilih? Menang dengan Yesus. Amin. Menang dengan Kita Yesus. mau memilih dengan Yesus ya. Nah, setiap orang ada pilihannya. Gimana caranya kita bisa tahu kita sedang membuat pilihan yang baik? Kita sedang memilih Yesus kalau kita mengikuti aturan. Di mana kita cari tahu aturan-aturannya, kehendak Tuhan yang mana? Lewat Alkitab. Dan lewat Roh Kudus akan selalu kasih tahu kita mana yang baik, mana yang benar. Tapi setan akan selalu ada dengan malaikat-malaikatnya untuk kasih tahu kita, udah nggak usah nurut, bikin aja sesuka kamu. Kamu nggak usah ikut aturannya Tuhan. Jadi kalau ada bisikan-bisikan seperti itu adalah bisikan dari siapa? Setan. Dari setan ya. Kalau ada bisikan-bisikan yang bilang kalian buat sesuka hati kalian, tidak usah menurut yang orang tua bilang, tidak usah ikut apa yang Alkitab bilang, itu semua dari setan. Dan kalau Yesus menang, Yesus janjikan kemenangannya untuk setiap orang. Kalian bisa menang kalau kalian memilih, meminta pertolongan Yesus setiap kali godaan itu datang. Kita sampai di sini ceritanya, seru ya. Kita akan ketemu lagi Senin depan untuk membahas topik selanjutnya. Jadi rajin ikut weekly online worship supaya kalian nggak akan terputus ceritanya ya. Tuhan berkati. Terima kasih. Oh, Yafet ada angkat tangan? Yafet mau tanya?
Kenapa? Tuh bukunya bisa 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 dibeli gitu, Miss. Yang Miss Soalnya tahu bisa. Tapi Miss nggak tahu kalau di daerah Conference Manado sudah ada bahasa Indonesianya. Miss nggak tahu kalau di Uni Barat conference mana yang udah ada bukunya. Mungkin Michael tahu. soalnya Yafet jadi kepengen baca, soalnya Yafet juga jadi pengen beli. Oke. Michael tahu nggak bukunya dari mana? Mami yang beliin. Oh, nanti boleh kasih tahu, siapa tahu bisa dapet juga. Beli dari kantor daerah kata Mami. 50.000. 50.000. Daerah mana itu, Dak? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, oke. Mungkin nanti bisa kontak-kontakan ya, Yafet ya. Bisa cari Nama tahu bukunya apa, Miss? bukunya Michael bertanya mengapa. Oke, Miss. Oke, terima kasih. Silakan Miss kembalikan kepada Naomi. Terima kasih Miss Febri atas renungan yang sudah dibawakan. Saat ini kita akan menyanyikan lagu tutup kita dari lagu Indonesia Lengkap nomor 59, Tuhan jadikanlah kami lebih suci. Tuhan jadikanlah kami lebih suci, jadi lebih suci sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami lebih setia, jadi lebih setia sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami rendah hati, lebih rendah hati sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami lebih kasih, lebih mengasihi sampai jumpa lagi. Seperti Tuhan Yesus sampai jumpa lagi. Akan doa tutup dan doa tutup kita akan dilakukan oleh Musa. Oke, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Kami bersyukur untuk pelajaran yang kami sudah belajar bersama. Tuhan, Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang pengasih, Engkau Allah yang benar. Dan ampuni kami seringkali kami mengikuti bisikan setan untuk tidak menurut, untuk melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan yang sebenarnya mendatangkan kesusahan dan penderitaan bagi kami sendiri. Biarlah lewat pelajaran ini kami dimampukan, dikuatkan untuk menang bersama-sama dengan Yesus, meminta pertolongan-Mu, meminta kemenangan daripadamu setiap kali kami menghadapi pencobaan, menghadapi godaan setan, dan supaya kami bisa didapati setia dan siap untuk Tuhan jemput saat Tuhan datang kedua kali. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua di sepanjang hari ini dalam aktivitas kami, dan sepanjang kehidupan kami mohon Tuhan yang menyertai. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin.